Ya, oke guys, balik lagi sama gue ya karena ada tanggal jam bohong ya. Oke, sekarang Minggu ya, John tanggal setahu gue sih tanggal 11 ya. Bener gak? Iya, tanggal 11 Januari 2026 ya. IHSG Jumat dalam posisi kayak gini lah ya. Ya, gue hari ini pengen bahas ya John ya. Ada influencer kripto ini dilaporkan ke polisi ya. Ya. Gue sih nggak tahu pasti nih beneran apa enggak ya. Tapi orangnya lu udah pasti tahu ya. Gue nggak sebut nama ya. Ini beritanya, gue nggak tahu maksudnya dilaporkan polisinya bener nggak sah gitu ya. Ya itu berkatanya sih dari cuitannya si orang ini nih siapa di sini namanya sini. Skyholic ini namanya ya. Dia sering nongol di thread jadi gue kadang-kadang gue baca aja. Ya. Tadi ini dia baru bahas tadi pagi nih. Ya. Skyholic ini ya. Nah ini Skyholic inilah ya. Nanti kita coba bahas sudut pandang ya dari apa sih dia bahas-bahas mensrea gitu ya. Kebetulan lagi ada podcast yang bahas mensrea. Ini gue baca berita di blockchainmedia.id ya. Ini influencer dilaporkan ke polisi. Dugaan kerugian 200 miliar ya. Drama yang meledakan ini kian memanas setelah sebelumnya menjadi sasaran serangan beruntun dari akun bernama Skyholic yang 888 ya. Dari kini kasus tersebut dilaporkan masuki fase paling krusial. Krusial, laporan resmi ke kepolisian. Langkah hukum ini menandai eskalasi konflik yang tak lagi sebatas polemik di ruang publik, melainkan telah di ranah penegakan hukum. Katanya sih si Skyholic ini, John, dia itu pengacara. Dari 2016 dia pengacara gitu loh. Ya. Korbannya tembus 3.500 orang berdasarkan unggahan akun X bernama Skyholic pada Sabtu. Sosok yang kerap dijuluki sebagai Raja Kripto Indonesia akhirnya dilaporkan pihak polisian. Laporan tersebut diduga berkaitan dengan kelas edukasi ya, edukasi kripto. Dalam cuitannya, Skyholic mengatakan bahwa dia berulang kali dihubungi untuk diminta tanggapan, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya jalur hukum ditempuh. Ya, gue nggak tahu nih si Skyholic ini siapa gitu kan. Tapi orangnya nyalinya gede juga karena gue lihat dia nyenggol-nyenggol orang-orang gede semua gitu loh. Nggak tahu apa dia beneran gede atau gimana gitu. Nah, karena tidak ada tanggapan, akhirnya saya mengawal sejumlah korban untuk membuat laporan resmi ke pihak berwajib dengan total kerugian awal mencapai 3 miliar ya tulis akun tersebut. Ya, ini laporannya ya lu cek sendiri nih bener nggak nih dari polisi ya kita bergerak dalam diam ya gitu-gitu ya. Ya begitulah ya dalam diam. Ya, lebih lanjut korban diduga merupakan mantan anggota dari grup itu telah menembus lebih 3.500 orang dengan estimasi kerugian 200 miliar ya. Laporan itu dari titik awal dan bla 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 ya. Ya. Nah, John, jadi ini lagi perdebatan ya. Apakah influencer kriptonya bisa dilaporkan ke polisi gitu kan? Ya gue paham ada yang bilang kan yang tekan tombol buy lo sendiri ya, betul. Tapi yang gue baca ya John ya adalah ini karena dia katanya pengacara nih. Dia nulisnya gini, sekali gue post agak panjang ya, full edukasi kata dia, cara berpikir kritis dari sudut pandang gue sebagai advokat ya. Kata jadi dia pengacara sih ya, silakan baca pelajaran mikir sendiri. TR dan K jangan kabur ya kata dia kalau emang nggak salah nanti datang dan buktikan ya buktikan dengan data dan fakta ya. Jadi nulis gini lah. Tadi kayaknya gue udah screenshot deh yang mana yang tulisannya ini. Nah, masih ada aja yang bego ya, nyalain korban. Katanya, ya salah sendiri kan mereka yang pencet tombol buy dan sell. Itu bentuk contoh logika sampah, dangkal, malas mikir ya. Dalam rekonstruksi hukum yang dinilai itu bukan cuma aksi tapi mens rea nih aja. Iya bener sih John ya. Yang gue tahu, ya gue bukan ahli hukum, cuman gue ada baca gitu. Yang terpenting itu mens rea gitu loh. Jadi kalau memang dari awal influencernya punya itikat mens rea untuk menjebak gitu ya. Maka kalau korbannya bisa membuktikan di pengadilan
Ya bisa kena sih, kalau yang penting ada mens rea-nya gitu loh. Misalnya ada influencer saham nih, dia nih di endorse sama saham tertentu untuk mempromosikan tertentu gitu loh. Ya, dia tahu dia di endorse dan menyesatkan. Dia tahu itu menyesatkan dan dia sengaja melakukan itu supaya dia tambah kaya. Nah, itu sudah bisa disebut mens rea. Kalau ada bukti, korbannya bisa melakukan bukti, dibawa ke pengadilan, ya hakim yang memutuskan gitu. Kecuali kasus kalau misalnya tekan tombol bah itu, ya nggak ada yang rekomendasiin lo apa-apa gitu kan. Nggak ada, ya mungkin lo juga cuma nonton random-random aja, tiba-tiba lu bayi sendiri gitu. Bayi sendiri, ya. Dan lu merasa korban, nah itu baru nggak bisa gitu loh. Karena tidak ada mens rea sama sekali di situ. Itu murni kebodohan lah. Ah, tapi jadi pelajaran juga ya, John. Pelajaran juga baik dari sisi dua belah pihak gitu kan. Katanya ada yang rugi 2 miliar ya, 2 miliar di sini kan. Jadi dari sisi ini kalau memang bisa dibawa ke hukum gitu, gue netral aja ya John. Bawa ke hukum nanti yang di saham juga bisa tuh. Ya misalnya influencer-influencer saham gitu kan. Di grupnya memang terbukti sengaja menjebloskan gitu. Ada mens rea ya bisa kena juga seperti itu. Nah, nah juga dari sisi kitanya juga harus cerdas John, kitanya gitu loh. Sumpama lu udah bayar guru berbayar pun, tapi lu kan punya logika juga gitu, logika gitu. Kenapa lu harus ikutin 100% kan gitu. Ya, misalnya ada yang ngepom saham ini, kenapa gua harus beli? Sumpama lu mau beli diajarin jangan pernah all in gitu loh. Ya, ini yang jadi masalah mungkin ya jadi masalah itu banyak orang all in di koin manta gitu kan, koin manta dan koin-koin lainnya all in karena percaya yakinnya terbantai gitu. Bisa disalahkan nggak influencernya? Kalau terbukti memang pernah ada niat ada mens rea-nya, misal dia terima PD endorsan dari developer kripto gitu kan, supaya developer itu juga sama-sama cuan gitu ya. Ya bisa ya tergantung kuat-kuatan lo aja kalau lo berani bawa di bawah hukum ya tergantung kuat-kuatan aja gitu loh. Ya nanti hakim yang memutuskan kan gitu. Jadi yang terjadi di sini bukan sekedar salah entry. Iya, oke lah kalau memang ada mens rea-nya ya. Tapi ini ada dugaan kuat konspirasi jahat yang menyebabkan kerugian korban. Nah, itu kalau lo bisa membuktikan ya bisa bisa kena gitu loh influencernya gitu kan. Terus dia masuk ke part 2-nya yang mana sih? Modus ya. Oke, mana gua tadi screenshot modus. Mana sih? Tunggu bentar. Yang mana nih modusnya? Kalau ini yang dilaporkan polisi tadi ya. Nah, coba kita lihat dulu yang rungkat 3 miliar karena beli manta. Gini lah kalau lu misalnya punya 3 miliar, ini John ya buat pelajaran juga buat lu yang di saham atau di kripto gitu kan. Pertama, lu punya 3 miliar gitu kan. Ini total aset lu bukan iya. Kalau kalau total aset lu belajar harus pecah aset gitu loh. Misalnya 207 eh, 1,5 miliar di saham, ya 750 ya dibagi dua, 7,5 saham Indo, 7,5 saham US. Itu pun lu pecah dalam berapa saham gitu kan. Terus 1,5 miliarnya lagi di kripto, itu pun lu pecah juga gitu ya. Misalnya 200 juta Bitcoin, 200 juta Ethereum, 200 juta Solana gitu-gitu ya. Barulah yang aneh-aneh lu sisain aja misalnya 3 miliar kan 100 juta aja lu buat taruh manta. Sumpama nih manta roboh 90% ya udah gitu. Aset 95% lo aman ya atau 97% lo aman gitu loh menurut gue. Tapi ada juga orang John bisa all in 3 miliar gitu kan ya. Itu mungkin jadi ya serba salah kita mau nyalain siapa juga ya. Seorang pria baru saja melaporkan dugaan tindak pidana kepada TR dan K terkait investasinya yang membuatnya yang merugi miliaran. Nah, ini mengaku bahwa ia dijanjikan mereka bahwa koin manta akan naik ratusan persen.
Sayangnya malah turun. Nah, itu tadi pembuktian aja di pengadilan ya. Ini waktu itu gue dijanjiin Manta tuh bisa naik rasa makan karena asal percaya. Tapi gue, nah ini juga jadi pelajaran dari sisi influencernya juga pelajaran juga dari sisi kitanya John ya. Dan asal percaya gitu kan. Lalu, nah ini kali ya. Terus ada yang masih bacot kan cuma narasi soft selling bukan itu do your NFA ya. Itu semua bullshit ya. Mantap, pervalue, gembel, miskin didengarin ya kamu jadi gembel juga gitu kan. Sekali lagi mens rea adanya unsur niat jahat. Kalau dari awal mereka tahu nih skema pamendam dan tahu tokennya busuk, tapi tetap ikut main, tapi bikin narasi, tetap kolaborasi demi cuan pribadi, itu mens rea niat jahat, titik. Disclaimer nggak bikin lo kebal hukum. Kalau masih ada yang belain, nah ini kalian nggak ngerti lagi sih gue ya. Oke, mens rea ya. Terus mana modusnya sih? Nah ini sih dia tulis ya. Jadi katanya ini versinya si Skyholic ya. TR dan K diduga kerjasama dengan developer atau pemilik token untuk soft selling ya. Terus struktur modusnya rapi, munculin token-token tertentu di website landing page yang diklaim sebagai family office fund ya. Jadi ini nama perusahaannya ya. Lu bisa cek sendiri ya. Liquid Digital Asset tuh. Nah ini tiba-tiba masuk nih ya. Nah ini ya. Oh kayak gini ya. Gue juga nggak kurang gitu paham. Kurang gitu tahu tampilan situs ya. Oh ternyata kayak gini ya. Oh jadi ditongolin gitu John. Jadi di situsnya. Jadi kayak sub selling gitu ya. Oh berarti ini bakal naik gitu ya. Oke. Padahal kenyataannya itu ilusi, panggung palsu, properti market. Tujuannya satu menciptakan persepsi seolah-olah token yang nongol di portfolio itu direstui. Di komen atau minimal aman versi TRNK. Padahal semua itu soft endorsement berbayar. Nah ini berbayarnya gue nggak tahu ya bener atau enggak. Ya berbayarnya sih gue nggak tahu bener atau enggak ya. Itu ya pengadilan aja yang membuktikan kalau emang bener udah lapor polisi gitu kan. Ya. Gas terus suarakan untuk menyelamatkan generasi di depan yaitu keturunan kita industri investasi. Dulu pakai Gozali karena korban pada diem sekarang pakai tomat. APS tomat apaan tuh? Sekarang harus bersuara stop jaga industri tetap bersih ya everyone ya. Ini katanya info satu yang kami dapat jelas tiap token yang pernah muncul di portfolio itu ada kompensasinya entah di jutaan USD atau jatah alokasi token. Tergantung deal sama owner tokennya. Dan lucunya token-token yang paling gencar dipoles justru sekarang jadi sampah di chart ya. Contohnya Manta, Zcase, dan beberapa lainnya. Harga anjlok, likuiditas kering. Siapa yang keluar duluan ya? Mereka ini disebut mekanisme exit. Ya, ya ini exit liquidity klasik lah di dunia persahaman juga sama lah ya. Ya. Influencer saham dia beli saham tertentu, liquid. Ketika dia udah banyak, nanti di followernya dia post, wah ini bakal multi bagger gini, gini, gini. Nanti dia keluar duluan. Ya kalau di bawah ya harus bisa dibuktikan ada mainstay. Kalau ada mainstaynya sih harusnya bisa kena kalau emang ada buktinya gitu kan. Gue netral aja lah aja. Nah, terakhir, nah ya, yang terakhir lah ya masih ada aja yang bego logikanya gitu-gitu lah ya. Nah seperti itu John ya. Gue nggak tahu dia juga siapa, tapi dia berani banget nyenggol lah ya orang-orang gede bukan hanya influencer kripto ya, tapi owner exchange juga disenggol. Bahkan yang owner pegadaian itu disenggol juga John. Ya disenggol. Katanya sih dia orang cukup gede lah, katanya cukup gede ya nggak tahu lah. Ya kita jadi penonton aja sih di balik layar ya, di balik penonton dan tetap urus porto masing-masing yang kalau dari pesan gue sih, lu jangan pernah all in seberapa yakin lu pun jangan all in ya. Lu ikutin taktiknya Peter Lynch gitu aja. Ya sepede-pedenya apapun kita dalam berinvestasi yakin sama suatu aset kita nggak kebal dari kesalahan. Itu Peter Lynch pun sudah ngasih kita nasihat seperti itu ya. Jadi jangan pernah all in gitu. Jangan pernah all in atau taruh dalam jumlah banyak. Ya cirinya cara taunya gimana Jon ya? Cara taunya gampang. Kalau dia merah lu udah nggak bisa tidur berarti lu sebenarnya taktik lu udah salah udah. Udah gitu aja caranya gampang banget tuh. Oke guys, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.